Oke, sudah kelihatan share screen-nya? Sudah, Bu. Nah ya. Oke, jadi yang keempat dia batang. Nah, jadi batang tadi, jadi kita sudah belajar daun, akar, dan batang. Ya, next. Jadi kita tinggal belajar biji, bunga, ya, biji, bunga, dan buah. Itu untuk morfologi. Nanti selanjutnya kita ke fisiologi. Oke, jadi batang, pencapaian pembelajarannya hampir sama ya seperti dengan akar. Jadi mahasiswa dapat menjelaskan struktur atau fungsi dari batang. Jadi nggak jauh juga dari akar. Kemudian juga ada klasifikasi batang dan modifikasi dari batang. Jadi batang itu apa? Batang itu adalah organ tumbuhan ya yang berasal dari kleotil. Jadi tadi ada, saya buka sebentar, di bagian biji ya. Sebentar. Di bagian biji ada. Nah, kalau tadi radikula ini ya untuk si akar, nah ini batang ya. Jadi dari bagian boot cover ya. Jadi dia bagian sini ya. Kalau ini si radikula tadi untuk akar. Nah, batang ini di biji dia dari bagian boot cover ya. Oke, kemudian oke, batang merupakan organ tumbuhan yang berasal dari koleoptil atau boot cover ya. Secara morfologi terkadang batang sulit dibedakan dengan akar. Jadi sebetulnya dia hanya satu bagian ya, yang satu tumbuhnya ke bawah gitu ya, ke geotropis positif. Yang kedua dia ke arah fototropik ya, ke arah cahaya biasanya. Sifat umumnya dia berbentuknya sama seperti dengan akar juga tadi secara umum sulit dibedakan. Dia bentuknya silinder ya atau bisa juga bersegi. Kemudian mempunyai ruas-ruas yang dibatasi oleh buku-buku pada tanaman. Buku-buku itu seperti yang kalau kelihatan jelas itu batang di tanaman bambu ya, buku-buku. Jadi bagian-bagian ruas-ruas ya. Kemudian tumbuhnya menuju cahaya, beda dengan akar yang bersifat negatif pada fototropis. Kalau batang sendiri dia bersifat fototropis positif ya. Kemudian dia memiliki banyak percabangan, terutama di tanaman-tanaman dikotil. Dia mempunyai batang dengan banyak percabangan. Kemudian dia tidak berwarna hijau kecuali pada saat muda atau umurnya pendek gitu ya. Kalau umurnya pendek dia semusim gitu ya, nggak sampai masih bulanan ya, biasanya warnanya hijau. Tetapi kalau umur-umur yang tanamannya yang relatif panjang itu dia relatifnya berwarnanya coklat gitu ya, tidak hijau. Nah, batang sendiri ciri lainnya pada tanaman dikotil dia memiliki pangkal yang besar, kemudian makin ke ujung makin kecil. Gitu ya, contohnya seperti pada tanaman durian ya, kemudian pada tanaman manggis. Nah, untuk si tanaman monokotil sendiri dia mempunyai uh, bagian pangkal yang sama dari ujungnya sampai dengan ke ujung bawah. Contohnya pada tanaman jagung, kelapa ya, pohon pinang itu dia tumbuhan yang monokotil. Jadi bentuknya itu batangnya dari ujung
pangkal sampai dengan ujung bawah itu relatif sama. Tapi kalau pada tanaman dikotil ya, ya dia relatif makin ke atas makin kecil bentuk dari batangnya. Fungsi batang sendiri dia mendukung bagian tanaman yang ada di permukaan tanah seperti daun, daun, bunga, buah dan biji ya. Jadi dia sebagai tempat penyanggah ya dari si daun, buah, bunga dan biji. Kemudian dia memperluas bidang asimilasi melalui percabangan. Ya, sebagai wadah transportasi air dan unsur hara tadi saya bilang, jadi untuk mengangkut atau transportasi dari akar ke daun itu lewat batang. Jadi transportasi dari air dan unsur hara. Kemudian dia juga bisa sebagai penimbun zat makanan, contohnya pada batang pohon sagu ya. Kemudian batang ditancapkan ke tanah, maka dia bisa tumbuh sebagai alat kembang biakan. Kemudian ciri batang utama ya, ciri utamanya adalah memiliki ruas-ruas ya atau buku-buku. Ada beberapa tanaman, apakah semua Bu memiliki ruas atau buku-buku? Iya, tetapi ada yang terlihat jelas dan ada yang memang tidak terlihat dengan jelas ya. Kemudian tumbuhan yang tidak mempunyai batang sesungguhnya, contohnya Musa paradisiaca, pisang ya, biasanya dia punya umur yang tidak panjang atau pendek ya. Jadi dia biasanya ciri-ciri tanaman yang memang umurnya tidak terlalu panjang atau kita bilang semusim ya. Jadi tidak memiliki batang sesungguhnya ya. Oke, kemudian jenis batang ada dua ya, jadi jenis yang berbatang jelas, kemudian ada yang jenis berbatang tidak jelas gitu ya. Kalau jenis yang berbatang jelas gitu ya dikelompokkan menjadi tumbuhan yang mempunyai batang sesungguhnya atau bukan batang sesungguhnya. Jadi ada dua. Jadi ada tumbuhan dengan berbatang tidak jelas ada batang sesungguhnya dan tumbuhan bukan batang sesungguhnya. Tetapi yang kedua ada tumbuhan dengan berbatang jelas. Nah, kita bahas dulu yang berbatang jelas ya. Jadi tumbuhan dengan berbatang jelas, cirinya itu ada beberapa batang ya. Ada batang yang basah, dia batangnya itu lunak dan berair ya, contohnya pada tanaman bayam. Kemudian ada yang berkayu, lignin ya, contohnya pada tanaman durian ya. Jadi berlignin, berkayu dan keras ya. Makanya pohon-pohon durian itu juga salah satu yang bisa dibuat seperti untuk bahan-bahan bangunan, furniture gitu ya. Karena memang dia berbatangnya itu keras dan kuat ya. Kemudian ada batang rumput ya, tidak keras namun punya ruas-ruas yang nyata dan berongga. Contohnya itu pada tanaman padi. Yang keempat adalah batang mendong ya, kalamus ya, seperti batang rumput tetapi ruasnya jauh lebih panjang, tidak pendek-pendek. Contohnya pada rumput teki. Teki apa teki? Saya nggak tahu bacanya. Rumput teki apa teki? Apa belum pernah lihat rumputnya? Tahu rumput teki? Halo, pada kemana? Pernah dengar Ibu, cuma belum pernah lihat aslinya. Teki atau teki? Teki sepertinya Bu. Teki ya. Oke.
Kemudian berdasarkan bentuk penampang melintang batang. Jadi kalau ini kalau batangnya dipotong, jadi penampang melintangnya. Jadi kalau batangnya dipotong, penampang melintangnya itu ada bentuknya bulat ya. Jadi contohnya pada bambu dan kelapa. Kemudian ada yang bentuknya bersegi ya, baik itu segitiga maupun segi empat ya. Contohnya pada tanaman markisa. Saya juga belum pernah lihat tanaman markisa. Mungkin kalau ada di daerah rumahnya bisa ada tanaman markisa, boleh juga itu dipotong, dilihat apakah betul dia bentuknya segi empat gitu ya. Karena ini menurut literatur, saya memang juga belum pernah lihat dari tanaman markisa sendiri ya. Kemudian ada pipih ya, jadi dia seperti daun ya. Jadi batang tetapi dia bentuknya pipih. Contohnya pada tanaman Filkladia ya, sangat pipih ya. Kemudian contohnya juga pada tanaman kaktus. Nah, tadi dari bentuk permukaan penampang ya, kan ke ini ada permukaan batang. Seperti juga dengan permukaan daun ya, jadi batang itu punya permukaan. Jadi ada yang licin ya, mulus ya, licin, kemudian ada yang berusuk atau bergerigi-bergerigi. Seperti pada tanaman iler. Iler apa iler? Saya nggak ngerti. Belum pernah lihat juga tanamannya. Kemudian belalur, jadi seperti ada alur-alurnya ya, contohnya pada tanaman Cereus perupinus. Kemudian ada yang bersayap, jadi batangnya itu bersegi, di sudut-sudutnya itu ada pelebaran-pelebaran tipis, contohnya pada tanaman markisa. Kemudian ada berambut. Nah, ini saya pernah lihat ya, pernah pegang juga. Dia berambut, batangnya itu contohnya pada tanaman tembakau yang kalau kita ambil kulit batang atau kita tarik kulit batang dari tulang daun dari tanaman tembakau, dia akan menunjukkan mikroskopik rambut tanduk yang sangat besar kalau identifikasi dari tanaman tembakau ini ya. Nah, ini kalau batangnya dia itu lebih ke berambut ya permukaannya. Nah, kemudian ada yang berduri, kita tahu semuanya, contohnya pada tanaman mawar ya, cantik tetapi berduri ya. Kemudian ada yang memperlihatkan bekas tempelan daun, contohnya pada tanaman karika pepaya. Batangnya udah kelihatan tuh bahwa bekas ada pelepah-pelepah daunnya ya, bekas daunnya. Kemudian memperlihatkan adanya bekas daun penumpu. Kita udah belajar daun penumpu, contohnya pada tanaman nangka ya, Atrocarpus heterophylla ya. Kemudian ada bekas lentisel ya pada sengon. Kemudian memperlihatkan lepasnya kerak pada jambu biji. Jambu biji kan ada kerak-keraknya itu ya. Nah, itu permukaan-permukaan dari batang. Yang berdasarkan arah tumbuh batang, ada yang tegak lurus, contohnya pada pepaya ya, tegak lurus ke atas, atau lebih ke fototropik. Sebetulnya ada pepaya bentuknya belok, sebetulnya dia itu tetap walaupun dia belok pasti dia nanti ke atas ya. Dia itu biasanya berbelok untuk mencari karena dia bersifat fototropis positif, mencari sumber dari matahari. Jadi kamu taruh pepaya biji pepaya di mungkin agak sedikit jauh dari sinar gitu ya. Nah, ada bubu belok. Nah, tetapi tetap nanti batangnya dia akan tumbuh lurus ke atas, nggak miring ke kanan, nggak miring ke kiri, ya. Kemudian ada yang menggantung, ya, biasanya pada tumbuh di lereng-lereng, ya, atau pada tanaman anggrek, ya. Kemudian ada yang berbaring, jadi dia batangnya tidur atau di atas permukaan tanah.
gitu ya. Jadi ujungnya aja di ke atas. Jadi sepanjang batangnya itu dia berbaring. Contohnya pada buah semangka atau tanaman semangka. Yang keempat ada yang menjalar ya atau merayap. Jadi batangnya itu dari permukaan tanah, setiap buku-bukunya itu dia keluar akar. Contohnya pada ubi jalar atau kacang tanah. Kemudian mengangguk. Jadi batangnya tumbuh ke atas, tetapi dia ujungnya itu membelok ke bawah. Jadi seperti mengangguk. Contohnya pada tanaman bunga matahari. Nah, ini ada yang memanjat. Nah, tadi terusannya ini ya. Jadi ini terusan dari ini. 1, 2, 3, 5 ya. Ini terusannya 6, 7, 8. 7. Nah, tapi di 6 ini dia punya beberapa. Ya, jadi beberapa ya. Nah, ini untuk si yang terakhir ya. Jadi kalau yang batang memanjat ya pelekatannya ada yang dibantu oleh akar lekat, contohnya pada tanaman sirih tadi ya sebelumnya. Ada yang pembelit ya pada tanaman vanili. Kemudian ada cabang pembelit pada anggur ya, kemudian ada daun pembelit, kembang sungsang, kemudian ada tangkai pembelit seperti pada tanaman kapri, kemudian duri daun pada rotan. Kemudian yang kait ya pada gambir. Jadi gambir yang buat kalau nirih ya, itu tanamannya punya batang memanjat dengan kait ya. Kemudian ada yang batangnya membelit, jadi membelit yang panjat ya ke arah lilitan. Contohnya itu pada kembang telang ya. Dia itu membelit ke kanan ke kiri. Biasanya dia berlawanan ke arah jarum jam. Jadi kalau jarum jam muternya ke arah kanan, dia itu memutarnya ke arah ke kiri. Jadi membelit ke atas ke arah kiri. Nah, modifikasi batang itu sama seperti dengan modifikasi akar tentunya. Jadi batang pada tumbuhan mengalami perubahan bentuk dan fungsi. Jadi fungsinya dia tadi misalnya seperti akar, dia fungsinya menyerap atau mengabsorpsi air dan unsur hara ke batang. Kemudian dia termodifikasi menjadi tempat penyimpanan makanan. Sama seperti batang tadi dia harusnya tempat atau tempat penyokong dari daun buah biji ya. Nah, termodifikasi dengan sebagai tempat penyimpan makanan atau perkembangbiakan vegetatif, contohnya pada tanaman singkong tadi ya. Jadi pada batang umbi ya, ujung batangnya berada di bawah permukaan tanah yang membesar, contohnya pada kentang ya, Solanum tuberosum. Kita tahu ya, kentang itu posisinya ada di bawah tanah ya dan membesar. Jadi kentang itu ternyata batang yang berubah fungsi, termodifikasi, gitu ya. Kemudian ada rizom ya. Jadi rizom ini banyak kita udah kenal, apalagi dia udah banyak sebagai bahan-bahan dari obat-obat tradisional ya. Jadi rizom itu dikenal dengan rimpang. Jadi dia merupakan batang yang berdaging, tumbuhnya horizontal ke bawah permukaan tanah. Jadi rizom itu ternyata bukan akar. Ya, jadi batang termodifikasi dari dan ada nodus-nodus kecil dan internodusnya. Tadi kenapa Bu dia bukan akar ya? Karena akar tidak mempunyai nodus dan internodus. Ya, jadi kalau yang punya nodus dan internodus adalah batang. Ya, kemudian kita bisa temukan pada familia Zingiberraceae ya. Jadi ada Zingiber dari jahe. Zingiberraceae itu familia itu ada jahe biasa, jahe putih, ada jahe merah, itu masih satu familia Zingiberraceae. Kemudian ada kurkuma, ada kunyit ya, kurkuma domestica. Kemudian ada gayong, ada kana hibrida, dan ada teratai. Jadi dia adalah batang yang berdaging, tumbuhnya horizontal ke bawah permukaan tanah.
Kemudian ada corm, adalah batang yang terkondensasi, ya, tumbuhnya vertikal ke bawah permukaan tanah. Jadi seperti akar dia. Makanya tadi akan sulit membedakan antara batang dan akar karena modifikasi-modifikasi ini yang menyulitkan gitu ya. Jadi harusnya batang posisinya ada di atas tanah, tetapi ini dia tumbuh vertikal ke bawah tanah. Dia memiliki nodus dan internodus, ya. Contohnya pada colocasia, ya. Kemudian ada saffron, ya. Kita tahu saffron buat bunga saffron itu saya serbuknya atau apanya tuh saya nggak tahu. Yang buat minuman, ya, saffron, ya, yang mahal, yang warna merah itu saffron itu. Nah, kemudian ada umbi lapis. Jadi dia batang yang tereduksi. Jadi memiliki lempeng-lempeng yang dikelilingi oleh sisik-sisik daun. Nah, ternyata bawang merah dan bawang putih adalah batang. Ya, batang yang tereduksi dan memiliki jadi sisik-sisiknya itu sisik-sisik daun, ya. Kemudian dia tersimpan sebagai cadangan makanan, ya, di dalam daun sehingga dia seperti umbi, bentuknya seperti kayak umbi-umbi gitu ya, padahal dia umbi lapis. Oke. Sebagian tumbuhan memiliki batang yang termodifikasi khusus. Ini di atas yang tadi, jadi di atas yang termodifikasi tadi secara umum, ada lagi beberapa tumbuhan yang mempunyai modifikasi khusus. Contohnya pada Phyllokladen, ya, jadi merupakan tanaman dengan batang yang berwarna hijau. Tadi kita sebut bahwa pada umumnya batang-batang tumbuhan dengan berumur panjang tidak mewarna hijau, tetapi pada tanaman Phyllokladen dia berwarna hijau, ya. Kemudian daunnya dia berduri, ya, sukulen. Tahu sukulen nggak? Biasanya kita lihat di tanaman-tanaman yang hias kalau di ruang tamu tuh sukulen gitu ya. Sebetulnya dia adalah batang, ya. Kemudian duri, ya, jadi batangnya dia termodifikasi, ya, dari tunas, ya. Contohnya pada Citrus maxima, jadi jeruk Citrus maxima. Kemudian ada cladone, jadi dia biasanya memiliki antara 1 atau 2 internodus yang panjang, dan sukulen disebut dengan cladone. Cladone ditemukan di tanaman asparagus. Kemudian ada sulur batang, ya, jadi batang yang tidak memiliki daun, tetapi bentuknya spiral. Digunakan dia sebagai memanjat, ya. Contohnya pada pada tanaman passiflora, ya, jadi termodifikasi. Kemudian ada bulbis, merupakan batang yang terkondensasi dan tunas ketiaknya berdaging. Batang ini disebut sebagai organ reproduksi vegetatif yang terdapat pada tanaman Dioskorea. Oke. Sampai di sini, ya. Jadi ada 2, ya. Nanti ada tugas dari saya untuk akar dan batang. Ya, nanti tugasnya saya upload di UBL, ya, seperti biasanya dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Oke. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya akhiri pertemuan hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan, ya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.